Oh my god, maaf. Aku ternyata direkam. Oh my god, ya Allah, aku lupa. Oke. Hai, nama saya Alif dari SMP kelas 7 di Sekolah Citaluhur. Dan hari ini, saya akan menjelaskan question aku. Ya, ini adalah permainan board game, hampir mirip seperti Monopoly atau ular tangga. Tapi ini yang agak-agak ya mirip Monopoly sih guys, atau ya kayak gitulah. Yaitu nama permainannya itu adalah Dino Hunt. Dan apa Dino Hunt itu? Apa itu Dino Hunt itu? Gimana caranya itu? Gimana caranya ini? Tapi aku tahu gimana caranya guys, tenang aja. Dan hari ini aku akan menjelaskan gimana caranya. Let's go. Oke, di sini kalian atau Miss atau Sir melihat adalah board game saya, yaitu namanya Dino Quest. Ya kayak gitu. Jadi kalau kalian nggak tahu cara mainnya, ya kayak gini. Aku akan menjelaskannya. Ya, yaitu yang pertama kalian itu menaruhkan karakter kalian di sini. Terus kalau ada dadu, ya ada datar. Kalau ada dadu itu ya kalian kan tahu kalau cara main dadu itu gimana, yaitu dengan kayak gini, terus suara dadu kayak gini, kayak gitu suara dadu. Kalau kamu pilih satu, kalau pilih tiga. Tapi kalau kalian lihat ada telur di sini, terus ada tangga, ini maksudnya gini. Ada satu, ini telur. Jadi kalian ini pikir mana mama dari telur ini, apakah Spinosaurus atau Velociraptor. Tapi tapi jawabannya itu adalah Spinosaurus. Karena ini sangat ganas, jadi mamanya itu takut kalau anaknya ini dimakan. Karena kan Spinosaurus kan lebih tinggi. Jadi kalian itu pakai tangga. Nah, kayak gitu ya. Dan next itu adalah ini. Abis kalian itu kasih telur kepada mamanya, dan kalian ketemu warna merah ini. Nah, mamanya di dalam sini nih. Jadi kalian ini, kalau kalian ketemu dinosaurus yang ada di kandang, kalian ini ya menolongkan dinosaurus ini dengan cara kasih daging. Ya kayak gitulah, kasih daging supaya ya dinosaurusnya itu bisa keluar dari kandangnya dengan suara kayak gini. Nah, kayak gitu konsepnya. Habis itu kalau dinosaurusnya ini udah keluar, kasihlah ke telurnya ini ke dinosaurusnya. Dan kalian melanjutkan pertualangan kalian. Next, ya ini ya kalian nggak tahu ini konsepnya ya. Konsepnya ini adalah seperti biasa. Nah, seperti biasa, ya. Dan kalian lihat di sini adalah sebuah gua. Saya akan mentranslatekan ini bahasa apa. You go in, apakah kamu masuk di dalam gua atau kamu or you out, apakah kamu keluar dari gua. Dan saya
saya kasih tanda senyum yang manis ini, terus adalah gambar stiker. Kalau kalian nggak tahu gambar stiker itu apa, kalian harus tahu karena itu adalah sebuah kode ya. Dan abis itu kalau kalian pilih out ya, kalau kalian pilihlah yang mana, in atau out. Nah habis itu kalian ya ketemu seekor dinosaurus yang bernama Carnotaurus. Dan kalian itu pikir gimana cara kita bisa lewat 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 dinosaurus ini, karena dinosaurus ini sangat ganas, yaitu dengan tata cara kasih makan atau bilang salam bahasa Batak. Tapi jawabannya itu pasti kasih makan lah. Jangan ya salam pakai bahasa Batak. Oh my god. Nah, habis itu kalian itu ketemu dengan Ultraman. Ya, saya taruh Ultraman ini ya karena ya saya suka ya, karena bisa pasti bisa menolong kita atau tidak bisa menolong. Jadi join or not. Jadi kalian pikir antara kita aja Ultraman ikut atau tidak ikut. Jadi kayak gitu guys. Yap. Dan ini adalah seekor Ankylosaurus yang masih kecil. Dan apa kalian merasa itu sangat kasihan dan tidak kasihan? Jadi kalian pilih mana? Kasihan untuk menolong atau tidak kasihan untuk tidak menolong? Kalau kalian menolong harus nolong, kalau tidak ya biarin aja dimakan sama dinosaurus atau apa. Ya abis itu ya seperti biasa aku udah jelasin. Ya ini adalah sebuah telur, pilih mana yang benar, oke? Dan ini adalah exit. Tapi apakah ini jebakan? Ternyata jebakan guys. Ini adalah bosnya. Ini adalah bosnya yang sangat besar, yang tubuhnya ini bersisik merah. Itu ya dinosaurus yang bersisik merah. Ya. Dan kalian ini pilih senjata seperti pedang. Kalau pedangnya gak bisa itu ya pilih obor. Kalau obornya itu gak bisa ya gak bisa juga. Tapi ada yang menolong yaitu si Ultraman. Tapi kayaknya Ultraman itu akan kalah atau tidak kalah. Jadi kalau kalian itu kalau ya, jadi kalau kalian gak bisa tiga-tiganya, kalian bisa bilang kayak gini, help us T-Rex, atau aku translatekan itu menolong kita T-Rex. Jadi T-Rexnya ini akan membantu kita untuk menolong kita melawan bosnya ini ya. Kalian pikirkan ini dinosaurus satu lagi? Tidak, ini dinosaurus balik. Dinosaurus balik ini melawan ini. Nah jadi free, jadi selesai lah gamenya. Oke. Jadi ya kesimpulannya menurut saya cara kita sorry guys, meminimalkan ya atau memaksimalkan interaksi adalah dengan cara beraktivitas bersama. Contohnya dengan permainan yang dimainkan bersama. Sekian big question Alif. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan video PDR saya, yaitu membuat jus untuk menambahkan imun kita. Oke, pertama kali ada bahan-bahannya di sini. Pertama kali ada pir, Yakult, strawberry, susu krim, blender, kurnia, dan air. Oke, sekarang kita akan memproses cara pembuatan jusnya. Pertama kali kita ada buah-buahnya dulu, yaitu pir dan strawberry. Kita masukkan.
dilanjutin dengan Yakult, lanjutin dengan susu full cream secukupnya, lanjutin dengan kurnia secukupnya, dan juga dilanjutin dengan air putih secukupnya. Oke, dan kita akan memblendernya. Dan inilah hasilnya, jus untuk meningkatkan imunitas tubuh dan menghadapi COVID. Mari kita coba. Enak sekali. Selamat mencoba. Hai semuanya, sekarang saya mau mempresentasikan tentang proyek yang sudah saya buat. Jadi ini adalah robot pembersih dan alat bahannya itu ada kabel, baterai, switch on off, dinamo sama penghapus, tapi bisa memakai alat yang lain untuk pemberatnya. Jadi cara membuatnya, pertama kita sambungin kabel dinamonya ke switch on off nya yang ada di belakang sini, setelah itu ambil satu kabel yang berukuran sedang, sambungkan kabel ke baterai dan switch on off yang satu lagi. Setelah itu udah tersambung dua kabel yang untuk dinamo sama baterai, satu lagi sambungkan kabel baterai ke kabel dinamo, jadi agar dinamonya juga ikut bergerak. Jadi contohnya itu gini nih, ini sudah disambungin kabelnya baterai sama nih satu lagi tuh, kita coba hidupin ya, tuh, dan dia bisa bergerak. Tuh, dia bergerak karena salah satunya penghapus ini jadi alat pemberat, dan saat dinamonya berputar, sikat yang di bawah ini juga ikut berputar. Oke, dan ini project saya. Terima kasih, goodbye. Semuanya, jadi pada big question kali ini, pertanyaannya adalah dengan cara apa interaksi meminimalkan atau memaksimalkan hubungan antara individu atau antara individu dengan objek. Nah, cara saya untuk memaksimalkan hubungan antara individu atau antara individu dengan objek adalah membuat video pembelajaran. Nah, pada kali ini saya akan mengajarkan tentang interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial dibagi dari dua kata. Yang pertama ada interaksi dan sosial. Interaksi adalah tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Sementara sosial adalah saling berkesinambungan atau bekerja sama, seperti halnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan akan membutuhkan orang lain. Secara singkatnya, interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara individu dengan individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, berikut adalah contoh-contoh interaksi sosial. Yang pertama ada musyawarah, saling menyapa, berlatih bersama teman, bermain bersama teman, berdebat dengan teman, dan belajar bersama teman. Lalu berikut adalah faktor-faktor penyebab dari interaksi. Yang pertama ada identifikasi. Identifikasi adalah menirukan persis orang lain. Dan yang kedua ada imitasi. Imitasi adalah menirukan gaya orang lain.
Lalu yang ketiga adalah sugesti. Sugesti adalah langsung terpengaruh. Dan yang keempat ada simpati. Simpati adalah keterkaitan terhadap orang lain. Lalu empati adalah merasakan perasaan seperti orang lain. Lalu ada motivasi. Motivasi adalah pengaruh orang lain yang bersifat rasional. Lalu ada bentuk-bentuk dari interaksi. Bentuk interaksi dibagi menjadi dua, yaitu asosiatif dan disosiatif. Bentuk interaksi asosiatif atau yang bersifat bersatu adalah kerjasama, yaitu usaha bersama antar individu. Lalu ada akulturasi atau peluburan dua budaya atau lebih, dan paternalisasi atau penguasaan kelompok pendukung. Lalu bentuk interaksi disosiatif atau yang bersifat perpecahan, yaitu ada persaingan. Persaingan adalah saling berlomba untuk mencapai kemenangan. Lalu ada kontroversi, yaitu perbedaan pendirian. Lalu ada pertikaian, yaitu bentuk lanjut dari kontroversi. Nah, berikut adalah syarat-syarat dari interaksi. Syarat dari interaksi yang pertama ada komunikasi, yaitu proses penyampaian dan penerimaan pesan. Lalu ada kontak sosial. Kontak sosial adalah terjadinya hubungan antar satu sama lain. Nah, sekian dari video pembelajaran saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Fabian si pemalas. Dan untuk memaksimalkan sebuah interaksi sosial, saya membuat sebuah AC mini yang simpel. Tetapi AC mini ini tidak seperti AC yang biasa dipakai di ruangan atau di rumah Anda. AC yang saya maksud adalah sebuah kaleng yang berisi es dan kemudian esnya ditiup dengan kipas dan akan menghasilkan udara dingin yang keluar. Dalam proses pembuatannya juga sangat mudah. Hanya perlu menyalurkan listrik dari baterai dan potensiometer sebagai pengatur kecepatan kipas atau dinamo. Tentunya udara dingin yang dihasilkan dari AC mini ini tidak sama seperti AC elektronik yang biasa kita pakai. Namun dengan segala kekurangan tersebut, AC kecil ini juga memiliki kelebihan. Dengan ukuran yang kecil, AC ini bisa dibawa kemana saja. Dan juga AC ini bisa dipakai sebagai pendingin HP dan hal lain. Tentunya dalam melakukan interaksi sosial kita pasti membutuhkan kenyamanan. Nah, kenyamanan yang dimaksud adalah bisa berbagai hal. Bisa tempat, suasana, udara, dan lain-lain. Dengan adanya AC mini ini sebagai pendingin udara, pastinya kegiatan interaksi sosial akan lebih nyaman. Dan begitulah cara AC mini ini dapat memaksimalkan kegiatan interaksi sosial. Sekian dan... Aduh, HP-nya jatuh. Terima kasih. Hi, you could call me Ray, and here are some stuff I think you need to know as a new horse rider. I make this video so you guys who just started don't repeat my mistake when I also first started horse riding. Disclaimer, I'm also new to horse riding and I only won 5th place at a walk trot competition, so please correct me if I say anything wrong in this video. So here are some simple tips and things I think you need to know. First thing is, use the proper equipment. Always use a helmet to prevent any serious injury when falling. 2. Get to know your horse. Since horses are also living things, get to know their personality. Some of them are more active and some other horses are lazy. And as a rider, you need to know how to treat them based on their personality. Number 3. Stay relaxed when you ride a horse. Your horse can feel it too if you are nervous or tense, so it will also affect them. My coach that time put a pole for me to learn sitting trot. I got so nervous since I thought my coach wanted me to jump. Since I panicked, my horse actually jumped, so stay relaxed. Number 4. Be gentle and kind to your horse. The example are not pulling your rein too hard and not punishing or kicking them too hard when they did a mistake. Every time your horse did something good, reward them by tapping their neck. Number 5. Stay focused when you ride a horse. Keep on looking straight and don't look down, since it could make you lose your balance and fall. The first time I fall is because I looked down since my foot fell from the stirrup, so be careful. Number 6. If you are scared or unsure to do something, tell your coach. Don't force yourself to do stuff you are unsure of.
I think those are some things I could explain based on my experience. Also, before closing this video, please note that I may be wrong and my statement is not 100% correct. Maybe you learn horse riding in a different way or style, but it is completely okay. I learn from many different people and everyone has their style of riding. Take the good part of everyone's way and combine it and learn something new. Well, that is all that I can say now. Thank you so much for listening, and I hope this helps. If you have a question, do ask me and I'll try to answer it. Bye. Selamat pagi, ini adalah PDR saya, Zenbo. Jadi ini adalah senter mini. Cara pembuatannya mudah dan singkat, tapi berguna. Kita bisa menggunakannya untuk mencari suatu barang-barang kecil di dalam hari yang gelap. Ketika kamu tidak punya senter atau hal-hal yang lain sebentar. Jadi ini bekas kotak, saya ambil. Saya masukkan ini bahan-bahannya. Dia perlu baterai, ini entah apa ini lampunya, lampu mini aja pun bisa. Jadi cara penggunaannya mudah, tinggal ditekan dia nanti ngikat sendiri. Nah ini dia, kalau contoh. Perkenalkan, nama saya Eben, saya dari kelas 7, saya akan mempresentasikan proyek saya. Oke, saya akan menjelaskan proyek PDR saya, yaitu penyaring udara. Jadi bahan-bahannya ada saklar, masker, kipas ini sama kabel. Jadi tujuan saya membuat proyek ini adalah untuk menyaring udara dan saat kita berinteraksi udara dan sehatnya. Udara akan masuk melalui kipas dan disaring oleh masker, dan udara akan lebih bersih keluar. Saya terima kasih. Halo, nama saya Mira. Saya di sini mempresentasikan project Big Question saya. Jadi untuk project kali ini saya memaksimalisasi hubungan atau interaksi antar individu, berkelompok dan juga secara individual. Jadi saya memutuskan untuk melakukan proyek saya ini di sebuah game, salah satu game yang saya suka mainkan dengan teman-teman, yaitu Bloxburg. Di Bloxburg kita bisa membangun bangunan atau rumah, lalu kita bisa berinteraksi dengan satu sama lain dengan avatar dan chatbox. Jadi saya dan teman-teman terkadang bermain itu dan kami semua bersenang-senang, dan kami berpikir bahwa itu tuh seru, kami menyukainya, dan itu adalah salah satu cara kami berinteraksi secara online saat kami tidak bisa menemui satu sama lain secara offline, secara langsung. Jadi saya mendapat ide dari teman-teman sendiri, bukan secara langsung mereka yang memberikan idenya, tetapi saya berpikir bahwa kami semua ini sebagai teman, sebagai satu kelas, itu kami punya keinginan, hobi, dan ketertarikan masing-masing. Ada yang tertarik untuk bermain game, ada yang suka mengoleksi buku dan poster, ada juga yang dia sukanya K-pop, ada yang sukanya anime, ada yang dia lebih memilih untuk membuat karya seni, atau ada juga yang sukanya di taman ngurusin tanaman, atau di dapur masak dan membuat kue.
Jadi saya berpikir bahwa ini adalah cara yang bagus untuk menunjukkan bahwa orang-orang walaupun berbeda kemauan dan ketertarikannya, mereka tetap bisa tinggal bersama, beraktivitas bersama, dan berteman. Jadi di sini saya ada membuat 7 kamar, 1 taman, 1 kolam renang, dapur, kamar mandi, dan ruang tamu, dan juga 1 ruangan di mana semua orang bisa berkumpul dan bermain bersama. Di setiap kamar isinya berbeda-beda. Ada yang memiliki gaming setup untuk bermain game. Ada yang penuh dengan tanaman rumah, hiasan, atau ikan. Atau mungkin dia suka fashion, jadi lemarinya besar dan banyak tas-tas bergantung. Ada juga yang dia sukanya koleksi figurin karakter gitu, atau boneka, buku. Jadi saya memasukkan apa saja yang saya bisa, apa saja yang ada di game itu untuk menunjukkan, showcase hobi dan interest orang-orang yang menurut saya banyak dimiliki. Mungkin setiap orang memilikinya. Dan juga ada yang saya menambahkan detail seperti hiasan tradisional, atau misalnya dia sukanya lebih ke gaya minimalis, atau dia sukanya berwarna-warni maksimal, semuanya ada, rame. Jadi menurut saya itu menarik, jadi saya melakukan ini. Lalu juga menurut saya itu penting untuk kita menyadari bahwa walaupun kita semua berbeda-beda, kita masih bisa tinggal berdampingan satu sama lain di kamar yang sama, mungkin di rumah yang sama, kelas yang sama, dimanapun itu, mungkin di lingkungan kantor, lingkungan sekolah, atau di kelompok pertemanan. Itu pasti ada orang-orang yang berbeda hobinya dengan kita, ada yang berbeda tujuan dengan kita, dan kita harus belajar untuk merespek satu sama lain. Selain itu juga merespek satu sama lain yang berbeda agama, kebutuhan, warna kulit, ras, tradisi atau adat, dan banyak yang lain lagi yang harus kita pelajari agar kita semua bisa mencapai tujuan kita masing-masing, tetapi juga tetap menghormati dan menghargai dan juga mensupport satu sama lain. Itu inti dari project saya. Dan sekarang kondisi build atau gamenya belum selesai, tetapi saya akan berusaha untuk menyelesaikannya secepatnya dan menunjukkannya kepada kalian apa yang telah saya lakukan. Segitu saja. Terima kasih untuk teman-teman saya dan juga partner saya Nathan, dan juga semua Miss Dancer. Selamat malam atau selamat pagi. Terima kasih. Halo, nama saya Nathan, saya dari kelas SMP 7, dan dari project vacation saya adalah membuat satu rumah dari game yang bernama Roblox. Proyek kami ini
kami membuat rumah di tempat hangout di dalam game yang bernama Roblox. Tujuannya untuk semuanya bisa bertemu dan untuk memaksimalkan interaksi sosial. Jadi ini rumahnya. Ini halaman depannya ada tong sampah, ada paddle untuk berenang-berenang, ada tanah untuk tanaman. Mari kita masuk melewati pintu. Terbuka, masih kosong. Di sini ada dapur, sini ada kulkas, kita bisa ambil berbagai makanan, ada microwave juga. Dan di belakang kita bisa melihat mungkin tempat cucian. Ini ada mesin cuci dan tanaman. Ini juga tanaman bunga matahari. Ini adalah garasi. Kalau jika kita lihat di lantai atas, ada banyak ruangan. Ruangan yang ini kosong. Ruangan ini juga kosong, dan ruangan ini ruangan kamar mandi, tapi belum selesai aja sih. Dan sebelah sini juga ada ruangan tapi kosong. Dan dari ruangan ini kita bisa melihat dari luar. Itu tempat mesin cucinya. Dan untuk lantai 3, kita ke lantai 3. Ini balkonnya. Ini balkon untuk lantai 3. Ini balkonnya. Terima kasih. Oke. Batur yang ini adalah dapur. Kalau nanti mau apa kita bisa masak-masak dan bisa makan-makan barang. Ini ruang bawah, bisa untuk berchat-chat. Sini ruangan ini yang saya bilang tadi bisa untuk mungkin bermain-main atau ingin mencuci pakaian seperti itu. Dan seperti itu. Jika kita ke atas, ini ruangan untuk berchat-chat. Ini juga tentunya untuk ada mau tidur seperti mana. Ini untuk ruang yang orang mau santai-santai, ini melihat keluar bisa dari ruangan ini. Dan itu depan ini adalah kamar mandi. Ini adalah kamar mandi. Lantai 3. Jika ingin narik udara segar dan sambil melihat pemandangan, bisa ke lantai 3 ini ada balkon. Jadi kita bisa melihat pemandangan, itu ada gunung di sebelah sana. Udara segar seperti itu. Demikian tur saya harap proyek kami ini bisa digunakan untuk memaksimalkan interaksi sosial. Bye bye. Bye bye. Halo semuanya, nama saya Meli, saya kelas 7 SMP. Saya dari sekolah Citaliur. Saya mengerjakan project The Question tentang interaksi. Jadi saya ini membuat board game. Jadi interaksinya itu orang yang pemainnya ke permainan board gamenya. Jadi ini dia permainannya.
hasilnya interaksi manusia dengan objeknya. Saya memilih projectnya board game karena itu adalah interaksi kita dengan gamenya. Gamenya ini untuk bermakna untuk bisa menyatukan keluarga dan membantu orang yang sedang letih lesu gitu ya. Di sini kita berinteraksi ke manusia dengan objeknya. Jadi terima kasih sudah mendengar presentasi saya.